Nah, sampai sekarang pun almarhum Alfi ini gak bisa ditemuin jasadnya. Konon katanya banyak penerawang atau bahkan mungkin ya paranormal lah ya bilang bahwa si Alfi ini hilang ditelan sama kabut setan. Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Kadangan aku suka jenuh ya karena kuliah hampir setiap hari. Pengen gitu kayak dulu waktu zaman SMA aku sering banget buat naik gunung karena ya enak banget lah buat refreshing. Gak kayak sekarang hampir tiap hari kuliah gak ada waktu dan tugas juga numpuk ya. Bener-bener gak ada waktu. Pada video kemarin yang ini aku bilang kan di videonya itu aku bakalan bahas gunung-gunung angker yang ada di setiap daerah Indonesia. Kemarin aku udah bahas gunung yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah sekarang aku bakalan bahas gunung-gunung angker yang ada di Jawa Tengah. Nah, untuk gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah ini spesial ya, aku bakalan kasih 5 list ke kalian karena gunung-gunung di Jawa Tengah ini lebih serem daripada gunung-gunung Pulau Jawa yaitu Jawa Timur atau Jawa Barat. Sebelum ke videonya, aku pengen minta bantuan ke kalian buat subscribe channel aku dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Kalau udah, langsung aja ke videonya. Yang pertama adalah Gunung Sumbing. Gunung Sumbing memiliki ketinggian sekitar 3.370 mdpl. Menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Tengah setelah Gunung Semeru. Gunung ini mempunyai pemandangan yang sangat luar biasa. Nah, di puncak kalian bisa lihat Gunung Sindoro di belakang kalian. Jadi view buat foto di atas itu sangat-sangat indah. Tapi ada juga kisah mistis di gunung ini. Salah satunya adalah Pasar Watu. Misteri Pasar Watu ini menjadi tempat paling horor di Gunung Sumbing. Lokasinya ada setelah melewati pos 3. Di sana para pendaki sering banget lah ngedenger suara gemuruh kayak orang bertransaksi jual beli di sana. Layaknya ya kayak pasar gitu. Katanya di pasar hantu ini sering kali kelihatan penampakan sosok kakek tua dan makhluk gaib yang naik turun berlarian. Konon katanya juga di sana ada sosok wanita berambut panjang yang sering sekali mengganggu pendaki yang ngecamp di sana. Di gunung-gunung di Jawa Tengah ini banyak sekali kisah pasar hantunya ya. Dan salah satunya adalah Pasar Watu ini. Nah, gimana menurut kalian? Kalian berani nggak nih buat ngecamp di Pasar Watu ini? Atau kalian ciut nyalinya? Coba komen di bawah. Yang kedua adalah Gunung Unggaran. Gunung Unggaran ini terletak di Unggaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan memiliki ketinggian 2050 mdpl. Kayak Gunung Burangrang ya, sama. Kisah mistis yang ada di Gunung Unggaran ini terkait dengan kisah pewayangan dahulu. Katanya dulu ada perang besar yang melibatkan Ramayana, Hanoman, Dasamuka, dan juga Dewi Sinta. Singkat cerita waktu itu Dasamuka ini gak bisa dikalahin sama Rama. Nah akhirnya Dasamuka ini ditimbun sama si Hanoman atau kayak dilempar gitu, dikubur hidup-hidup sama Hanoman pakai suatu gunung. Nah gunung itu akhirnya menjadi gunung yang dinamai Gunung Unggaran. Dulunya Dasamuka ini adalah sosok yang sangat-sangat sering mabuk-mabukan ya. Dan di sini ada pantangan kalau misalnya kalian ngedaki ke gunung ini gak boleh bawa minum-minuman keras karena minum-minuman keras ini bisa mengundang nafsu si Dasamuka ini. Nah, kalau misalnya si Dasamuka ini udah muncul, nah kalian bakalan diganggu di Gunung Unggaran ini. Di luar kisah mistis yang terjadi di Gunung Unggaran ini, memang seharusnya ya kalian para pendaki ini gak boleh bawa minum-minuman keras ke gunung-gunung ya, karena mengganggu keamanan atau ketertiban sekitar ya. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau ke gunung ya udahlah have fun aja gitu, nggak usah bawa minum-minuman yang ya teparaguh gitulah. Jadi kalian ya udahlah nikmatin aja suasana alam di sana, ngobrol kan bisa gitu, makan bakar-bakar kan bisa, nggak usah pakai minuman keras. Menurut kalian gimana? Itu memang ada hubungannya sama Dasamuka atau ini adalah teguran dari penghuni yang ada di sana? Coba komen di bawah. Yang ketiga adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl. Salah satu kisah yang terkenal adalah keberadaan Pasar Bubrah yang sangat-sangat terkenal kisah mistisnya di kalangan kita para pendaki. Nah, Pasar Bubrah ini diyakini sebagai pasar setannya Gunung Merapi. Di sana adalah sarang para lelembut dari segala penjuru Gunung Merapi.
Menurut cerita yang beredar, pasar Bubrah ini selalu ramai oleh aktivitas jual beli. Jadi kalau misalnya malam-malam, kalian bakalan dengar suara transaksi orang jual beli di luar tenda. Padahal kalau misalnya kalian intip keluar, kalian gak bakalan nemu satu orang pun di luar. Karena ini adalah kawasan yang sangat-sangat sepi. Gak ada pasar. Gak mungkin kan di atas gunung ada pasar. Lokasi pasar Bubrah ini merupakan tempat yang sering digunakan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda untuk berlindung dan beristirahat dikala mereka itu bakalan summit ke puncak Merapi pada dini hari. Banyak kesaksian yang diungkapkan para pendaki yang mengalami kejadian tidak masuk akal di pasar Bubrah ini. Salah satunya adalah kisah seorang pendaki yang kehilangan kesadaran setelah mengaku membeli sebuah pisang di pasar Bubrah ini. Dia mengaku bahwa di tengah malam ada satu pedagang di sana yang menawari dia itu suatu pisang. Gak mungkin dong tengah malam ada pasar di sana. Dan siapa juga yang jualan pisang di atas Gunung Merapi ini? Coba kalian pikir. Gak masuk akal kan? Di pasar Bubrah ini selain ada suara transaksi jual beli, katanya di sini juga ada suara gamelan yang sering terdengar oleh para pendaki yang ngecamp di pasar Bubrah ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Ini cuman aktivitas alam yang membuat suara-suara aneh. Katanya angin aja bisa ngebuat suara-suara aneh. Jadi angin kena apa gitu bakalan ngeluarin suara-suara tertentu. Atau ini memang hasil dari gesekan energi antara makhluk tak kasat mata dan dunia manusia. Coba komen di bawah. Yang keempat adalah Gunung Slamet. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 3.428 mdpl. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, atapnya Jawa Tengah. Gunung Slamet ini mempunyai pemandangan yang sangat luar biasa. Di puncak, atau jangankan di puncak, di pos 8 aja kalian udah bisa lihat pemandangan Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Unggaran, dan gunung lainnya di Jawa Tengah. Konon katanya ada suatu tempat yang sangat-sangat angker di jalur pendakian Gunung Slamet ini. Katanya di Gunung Slamet ini ada suatu kerajaan gaib. Dan katanya kalau misalnya ada orang yang gak sengaja masuk ke gerbang kerajaan gaib ini, orang ini gak bakalan kembali ke dunia manusia. Tapi yang paling terkenal dari Gunung Slamet ini adalah pos 4, pos Samarantu. Pos ini terletak di jalur pendakian via Bambangan. Banyak banget cerita di sana yang dapat gangguan lah. Jangankan di malam hari, di sore hari pun mereka dapat gangguan di sana katanya. Kata Samarantu ini diambil dari kata samar dan hantu. Ada suatu cerita di sana ada pendaki yang mungkin kemalaman di jalan dan terpaksa mungkin ya ngecamp di pos 4 Samarantu ini. Dia di tengah malam disamperin sama sosok manusia sebanyak 3 kali. Tapi dia itu gak kenal siapa orang itu, dan waktu dia ngediriin tenda pun dia gak pernah lihat orang itu. Dan ada juga penampakan sosok perempuan menyeramkan, dan kadang juga kedengaran suara rame di luar tenda. Padahal di luar tenda itu istilahnya cuman sedikit lah tenda-tendanya, dan itu pun orang-orangnya pada di dalam. Tapi suaranya itu benar-benar di luar tenda, di luar pintu tenda si orang ini. Suara ngobrol. Banyak yang menyarankan jangan sampai kalian ngecamp di pos 4 Samarantu ini. Bahkan ada suatu cerita, ada orang yang hilang di pos 4 ini. Dia itu nyender di suatu pohon lah, kecapean gitu, dan gak lama kemudian setelah dicari sama teman-temannya, dia gak ada di sana. Padahal cuman gak diperhatikan selama beberapa menit doang. Dia cuman nyender, katanya nyender di suatu pohon. Ya mungkin dia masuk ke alam atau ke kerajaan gaib yang aku sebutin tadi. Jadi gimana nih menurut kalian? Apa kalian berani buat naik ke Gunung Slamet via Bambangan dan ngecamp di pos 4 ini? Yang kelima dan yang terakhir ini adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung ini mempunyai ketinggian sekitar 3.265 mdpl. Kisah mistis yang paling terkenal di Gunung Lawu ini adalah keberadaan pasar setan yang ada di pos 5 via Candi Ceto. Di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini seringkali ditemukan suara bising seperti suara manusia yang bertransaksi jual beli di sana. Sama kayak
pasar-pasar yang ada di gunung yang aku sebutin tadi. Konon ada beberapa pendaki yang camp di pos 5 ini ngedengar suara atau apa ya, kayak dipanggil lah sama pedagang di sana, itu ditanyain mau beli apa. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut, pendaki bisa menjatuhkan salah satu benda berharganya atau kayak ngalungin koin lah, kayak istilah kayak apa ya, kalian itu beli sesuatu di sana lah, kayak biar kalian itu gak diganggu lah istilahnya mah. Nah, waktu itu aku dengar cerita atau lihat videonya si Zawin ya. Nah, dia itu naik ke Gunung Lawu ini berdua. Dia itu kemalaman di jalan. Nah, karena kemalaman, dia itu ngecamp di pos 4. Padahal di pos 4 ini gak boleh ngecamp. Emang gak dianjurkan buat ngecamp lah. Nah, di sana dia ngalamin kejadian yang sangat-sangat buruk. Nah, awalnya mereka itu ya berdua si Zawin sama temennya ini yang ngecamp lah biasa gitu, masak-masak, nyanyi-nyanyi, nyetel lagu. Nah, gak lama dari itu tiba-tiba dari luar kedengar suara kayak apa ya, tali tenda kayak ya tali tenda gitu. Nah, tali tendanya itu kayak di gitu loh, kayak di apa ya, kayak ditendang gitu loh, kayak ada yang kesandung, pasti kedengaran suaranya deng kayak gitulah. Nah, di situ perasaan Zawin sama temennya ini udah nggak enak. Udah kayak gitu si Zawin nyuruh temennya ini. Dari situ si Zawin ini nyuruh temennya buat apa ya, buat nutupin pintu tenda. Bro, tolong itu tutupin pintu tenda, gue ngantuk pengen tidur katanya. Nah, setelah gak lama dari itu pintunya ditutup. Si Zawin dalam keadaan lagi merem tiba-tiba denger ada yang bisik-bisik. Ngantuk atau takut? Serem gak tuh? Dia leleweh kujurig, gimana gak serem tuh. Nah, gak lama dari itu si Zawin ini kan gak bisa tidur. Nah, di sela-sela dia lagi merem-merem, dia juga dengar dari luar itu kayak suara kereta kuda dengan lonceng yang berbunyi kayak tring ting 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 gitu dari luar. Menurut kalian gimana nih? Ini anjir bener-bener ekstrim ya ini. Aku merinding ya ingat-ingat ceritanya dia, karena menyeramkan kalau misalnya kalian ada di posisi mereka. Ada cerita kemarin, mohon maaf, almarhum Alfi, pendaki yang hilang di Gunung Lawu, kalian pasti tahu. Ceritanya itu awalnya almarhum Alfi ini diajak cepet-cepetan buat naik ke atas sama suatu cewek. Waktu sampai ke atas, ceweknya ini nggak lihat si Alfi. Nah, gak lama dari itu teman-temannya nyampe sama si ceweknya ini. Teman-temannya itu nanya, Mbak, tadi teman saya yang bareng sama Mbak kemana ya? Si mbak-mbaknya itu jawab, oh nggak tahu. Tadi kan kita kalau nggak salah bareng gitu, cepet-cepetan. Kirain sama kalian bareng. Nah, dari situ teman-temannya itu nungguin lah, kayak nyari-nyari juga lah gitu. Akhirnya nggak ketemu. Nah, waktu itu teman-temannya niat turun buat nyari si Alfi lagi. Setelah mereka nyari-nyari, mereka nggak nemuin si Alfi. Akhirnya mereka mutusin buat turun dan manggil ranger di sana buat nyari Alfi ini. Nah, sampai sekarang pun almarhum Alfi ini nggak bisa ditemuin jasadnya. Konon katanya banyak penerawang atau bahkan mungkin ya paranormal lah ya bilang bahwa si Alfi ini hilang ditelan sama kabut setan. Banyak banget orang yang mengaitkan peristiwa hilangnya pendaki ini dengan hal-hal gaib. Konon katanya, mohon maaf ya, Alfi ini waktu di sana berkata nggak sopan lah, kayak sompral gitu. Nah, penunggu di sana katanya nggak suka atau kurang berkenan lah. Jadi akhirnya Alfi ini diambil sama mereka. Tapi itu juga nggak tahu ya, itu yang aku dengar-dengar dari pembahasan-pembahasan supranatural. Jadi menurut kalian gimana nih kisah-kisah yang ada di Gunung Lawu ini? Gunung Lawu ini memang benar-benar gunung yang sangat-sangat menyeramkan dan angker. Bahkan di sana kata Zawin, suara angin yang kena sama dahan-dahan pohon di Gunung Lawu ini bisa menghasilkan suara layaknya suara Miss K. Sebelumnya mari kita kirim doa Al-Fatihah buat almarhum Alfi. Semoga beliau bisa segera ditemukan, dan atau mohon maaf mungkin kalau misalnya meninggal
semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin itu adalah list dari Gunung Angker yang ada di Jawa Tengah ya. Menurut aku ini adalah 5 list yang paling angker. Menurut kalian gimana? Apa kalian punya list tersendiri? Dan mungkin kalian bisa pilih di salah satu 5 gunung yang aku sebutin tadi, gunung mana yang paling angker menurut kalian. Coba komen di kolom komentar. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, mantengin video aku sampai habis. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Bye, see you next video. Peace.